Tapi itu bukan menjadi satu tujuan. Kita tidak silau oleh kemewahan, kita tidak kagum begitu oleh kemewahan, dan kita tidak begitu terlalu mengejar yang bukan kemampuan kita atas kemewahan-kemewahan hidup itu. Ya sekedarnya, kalaupun diantara kita menjadi kaya raya, ya bersyukur alhamdulillah Allah memberikan kekayaan. Kalaupun kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat, salam sehat, salam selamat, dan salam hidup memberi manfaat. Topik tolabul ilmi kita hari ini, topik berliterasi kita hari ini adalah menikmati hidup. Sering kita dalam percakapan sehari-hari, sahabat-sahabat, selalu muncul jargon atau kalimat yang bunyinya, ayo kita bisa hidup sekali ini, bisa kita nikmati. Ayo menikmati hidup. Ini sering kita sampaikan, sering kita ucapkan kepada siapapun, dan dalam pergaulan sering kita mendengar istilah itu. Literasi kita hari ini melihat apa sih sesungguhnya esensi menikmati hidup itu. Hidup kita yang terbatas ini agar terasa nikmat seperti apa ya. Di dalam banyak kajian buku, menikmati hidup itu diantaranya punya 5 indikator, sahabat-sahabat. Yang pertama, dalam hidup ini kita tidak merasa memiliki musuh ya, atau tidak ada orang lain di luar diri kita ini yang kita anggap sebagai lawan kita. Jadi di dalam interaksi sosial dengan siapapun, tidak ada di antara mereka itu yang kita anggap sebagai lawan atau musuh kita. Semuanya adalah sahabat kita, semuanya adalah teman kita. Sehingga gaya hidup untuk tidak saling bersaing itu adalah indikator orang-orang yang menikmati hidup. Mungkin sering orang disebut bahwa dalam hidup ini berkompetisi, hidup ini penuh persaingan. Itulah sebenarnya penyakit yang membuat hidup kita terasa tidak nikmat. Jadi sekali hidup jangan sampai kita merasa memiliki lawan atau musuh dalam kehidupan ini. Semua adalah sahabat kita. Yang kedua, pola hidup yang merasa tidak pernah disakiti oleh orang lain. Jadi mungkin dalam keseharian kita mungkin ada sesuatu di luar diri kita yang membuat kita tidak nyaman. Ketidaknyamanan itu sebenarnya bersumber dari diri kita sendiri. Sehingga apapun keadaan orang lain memperlakukan diri kita, kita selalu merasa tidak disakiti oleh siapapun. Sehingga ini pengelolaan dari internal diri kita sendiri. Mungkin ada tindakan atau ada ucapan yang dalam tanda petik menekan kita atau membuat kita tidak nyaman, ya kita sikapi wajar-wajar saja. Yang penting diri kita merawat diri kita sendiri bahwa pihak lain tidak akan mampu menyusahkan kita. Dan ini memang kita sama-sama berlatih, sahabat-sahabat, tidak merasa dibuat sakit oleh pihak atau orang lain. Itu indikator menikmati hidup yang kedua, sahabat-sahabat. Yang ketiga, dalam hidup ini kan penuh banyak
kegemerlapan ya, sifatnya hal-hal yang material, mungkin rumah bagus, kendaraan bagus, fasilitas hidup bagus, hal-hal yang sifatnya kebendaan itu kita tidak terlalu berkonsentrasi dan menjadi satunya tujuan. Ya, kalaupun kita hidup ini penuh fasilitas atas usaha keras kita, bagus. Tapi itu bukan menjadi satu tujuan. Kita tidak silau oleh kemewahan, kita tidak kagum begitu oleh kemewahan, dan kita tidak begitu terlalu mengejar yang bukan kemampuan kita atas kemewahan hidup itu. Ya sekedarnya, kalaupun diantara kita menjadi kaya raya ya bersyukur, alhamdulillah Allah memberikan kekayaan. Kalaupun kita berlebih banyak fasilitas, bersyukur. Tapi itu bukan satu-satunya tujuan. Sehingga hidup kita tidak terasa lelah oleh kegemerlapan fasilitas yang sifatnya material itu. Karena sesungguhnya kalau kita kembali kepada kodratiah kita, itu kan kita hanya punya hak pakai saja. Kita yang mungkin sudah dewasa, sudah bisa menggunakan fasilitas-fasilitas itu, toh suatu saat akan kita lepaskan karena kita sendiri punya sifat kelemahan atas tubuh kita sendiri. Sehingga ketika kita misalkan sedang sakit sedikit saja, sakit pusing, ataupun ada ketidaknyamanan di fisik kita ini, hal-hal yang kita silaukan tadi sesungguhnya ya hal-hal yang kecil saja, tidak begitu yang membuat berarti dalam hidup kita. Kalau kita sedang sakit kan semuanya tidak berarti toh sahabat-sahabat. Kenikmatan-kenikmatan fasilitas yang kita miliki ya biasa-biasa saja. Nah, maka melihat kegemerlapan hidup itu ya tidak silau-silau amat. Kita nikmati aja fasilitas yang kita punya sesuai dengan fungsinya untuk jalan-jalan apa-apa yang dianjurkan oleh Allah Tuhan kita. Tidak silau atas kemewahan. Yang keempat, sahabat-sahabat, bisa kita upayakan, kita bisa mempergauli dengan semua orang. Tidak milih-milih sahabat, tidak milih-milih teman, meskipun ini ada tanda petik ya, teman yang tidak baik akan menyeret ketidakbaikan kita, tetapi bahwa semua kesemestaan hidup ini adalah teman kita, sahabat kita, dan ketika kita berhadapan dengan siapa yang merasa kita tidak nyaman, ya tidak perlu diteruskan toh, daripada dalam tanda petik membuat kita tidak nyaman. Bersahabatlah dengan sebanyak-banyak orang, dan semakin kita bisa bersahabat dengan banyak orang dan diri kita merasa nyaman, itu luar biasa kita. Dan andai kata dalam memilih banyak komunitas, kok ada komunitas yang bagi kita sendiri ini tidak nyaman, ya tidak usah dipaksakan. Ya, hidup sekali, mengapa harus menyiksa diri ya? Wong yang tahu kondisi diri kita ini ya diri kita sendiri. Bersahabat dengan banyak orang yang itu sesungguhnya adalah indikator bagian dari menikmati hidup. Yang terakhir, sahabat-sahabat, dalam hidup ini kita terus memiliki kesibukan-kesibukan yang banyak, tetapi kesibukan-kesibukan itu kita lakukan dengan rasa senang hati. Bukan kesibukan-kesibukan yang sibuk itu memaksa kita, tidak. Jadi kita misalnya sehari mulai pagi sampai malam beraktivitas dalam jeda-jeda sholat 5 waktu, semua aktivitas yang kita lakukan itu dengan suka, sehingga tidak ada intensitas yang membuat diri kita tidak suka ya. Bekerja ya suka, melakukan perjalanan jauh dalam suatu tujuan tertentu ya suka. Kemudian kalaupun kita menjadi pekerja orang
dipekerjakan oleh orang lain ya suka, karena dalam rangka kita melayani majikan kita yang kita kebetulan seorang pekerja orang lain ya. Kita beraktivitas itu tidak lelah karena mengapa? Karena suka. Kegiatan yang dilakukan dengan senang itu tidak membuat fisik kita menjadi lelah, tetapi membuat fisik kita senantiasa bertahan karena energi senang tadi. Jadi kesimpulannya sahabat-sahabat, kita bisa menikmati hidup itu manakala kita bisa melakukan 5 hal. Diantaranya adalah dalam hidup kita tidak memiliki musuh. Yang kedua, kita tidak pernah merasa disakiti oleh orang lain. Yang ketiga, kita tidak sila oleh gemerlap kemewahan hidup di dunia ini. Yang keempat, kita bisa bergaul dengan siapapun, dan jika dalam pergaulan tertentu membuat kita tidak nyaman, ya kita berpindah dalam pergaulan yang lain, pergaulan-pergaulan yang sifatnya tidak dilarang oleh Allah Tuhan kita. Dan yang kelima, yang terakhir adalah kita hidup tidak boleh diam, terus banyak melakukan aktivitas, tetapi dalam setiap aktivitas itu kita lakukan dengan kesenangan hati, dengan ketulusan, dengan ketidakterpaksaan. Semoga hidup kita selalu kita nikmati, dan dalam kenikmatan hidup itu sesungguhnya adalah peribadatan kepada Allah Tuhan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.